Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya urun rembuk lah, hanya menambahkan, menguatkan, karena saya kira misi kita yang hadir di sini sama, bahwa kita ingin memahamkan kepada masyarakat tentang prinsip mubadalah tadi. Saya setuju dengan Yai Fakih itu tadi, bahwa ya sebenarnya bagaimana kita memandang, ya bagaimana kita memandang, kemudian itu yang kita terapkan. Kalau kita memandang seperti tadi, kalau kita memandang bahwa apapun yang kita lakukan sebagai perempuan itu adalah kebaikan, dan itu pasti akan bawa barokah buat keluarga gitu loh. Jadi bagaimana sebenarnya sekarang itu yang perlu kita tekankan, bahwa kalau seandainya perempuan kita agak susah memahamkan laki-laki, ya paling tidak memahamkan para perempuan sendiri pada kita, bahwa kita ini juga peran kita dalam keluarga, seperti kita memberi nafkah pada keluarga, itu adalah suatu kebaikan, dan itu pasti akan membawa barokah tadi yang perlu dikuatkan dengan Mbak Nikmah itu. Dan juga bahwa ketika peran kita dalam pengasuhan juga, peran dalam pengasuhan anak, itu juga harus kita memahamkan pada diri kita sendiri, bahwa peran pengasuhan anak itu bukan hanya kewajiban seorang perempuan, tetapi itu juga kewajiban bersama antara laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita sendiri menganggap bahwa peran mengasuh anak itu hanyalah kewajiban perempuan, kemudian kita juga tidak berusaha memahamkan atau tidak berusaha sharing dengan pasangan kita, ayo kita asuh bersama anak-anak kita, ini tanggung jawab kita bersama. Bahkan kita merasa bersalah seandainya ketika anak kita sakit, sedangkan kita juga harus, ketika anak kita di rumah, atau ketika anak kita kita harus bekerja, ya harus memenuhi tanggung jawab pekerjaan, kemudian kita dianggap dianggap tidak menghiraukan anak kita merasa sangat berdosa karena kita harus memasrahkan anak kita pada suami. Kayak gitu menurut saya harusnya ya itu tidak ada dalam diri kita kalau kita sudah berpikir mubadalah. Ketika kita mempunyai tanggung jawab yang harus kita laksanakan, dan kemudian kita mengalihkan, kita menitipkan, kita sekarang berbagi lah. Sekarang yang menjaga anak adalah suami, karena kita harus bertugas keluar. Dan itu jangan kita merasa bersalah, karena itu memang ya tugas kita bersama. Jadi ketika kita yang bertugas keluar, ya suami yang menghandle. Ketika suami yang bertugas keluar, kita yang menghandle. Dan itu seharusnya tidak ada rasa bersalah. Kemudian kita hanya harus saling memahamkan, kemudian saling membantu, saling support. Seandainya tadi contohnya yang dikatakan Mbak Hilda, ketika anak dipasrahkan pada suami, ternyata anak tidak dikasih makan, suami tidak ini, ya kita harusnya kan ngasih. Kalau suami tidak terbiasa, mendidik suami, Mbak Eri. Mendidik suami, membimbing suami. Begini loh cara ngasih makan, begini loh cara menyiapkan sekolah. Betul. Ini sekarang saya sedang di Malaysia selama 2 minggu. Alhamdulillah. Alhamdulillah juga istilahnya ini pengalaman ya. Walaupun selama ini saya tidak pernah berpergian lama kecuali bersama suami ketika haji atau umroh, tapi ini saya tinggal 12 hari, alhamdulillah semuanya baik-baik saja. Emang karena sejak awal dipreparekan. Nanti ketika saya tidak di rumah, semua dihandle oleh ayah loh. Mulai dari menyiapkan sekolah, mulai makannya, istilahnya mengingatkan anak makan, mengantar sekolah, semua dihandle oleh semua, dan alhamdulillah semuanya berjalan baik. Jadi bagaimana kita juga menguatkan suami kita, mendidik suami kita agar suami kita juga punya pandangan, punya pemahaman bahwa itu ada tanggung jawab dia juga ketika mengasuh anak, merawat anak. Dia juga harus paham bagaimana caranya mengasuh anak, mendidik anak. Tidak hanya dibebankan pada suami itu. Yang pertama, jangan merasa bersalah lah. Kalau kita sama-sama berkarir, itu semuanya untuk kemaslahatan keluarga. Jadi sama dengan, saya kira minggu-minggu kemarin sudah kita pahami ya, sudah kita dijelaskan oleh Yai Fakih bahwa nafkah keluarga itu dari manapun itu barokah. Dan kita juga kalau saya membaca hadis dari As-Sittin Al-Abdiliyah itu salah satunya di situ dibahas bahwa ada seorang istri, seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, bagaimana
ketika seorang istri yang beri nafkah pada keluarga. Rasulullah dengan jelas menyatakan bahwa itu adalah sodakohmu kepada keluargamu, bahwa itu adalah sebuah kebaikanmu kepada keluarga. Tidak pernah ada pernyataan Rasulullah bahwa nafkah dari istri itu tidak barokah atau tidak baik. Itu adalah suatu kebaikan dari istri. Jadi kalau memberi nafkah atau memberi rezeki atau menyenangkan seseorang itu adalah kebaikan, itu kan amar ma'ruf. Jadi itu bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Jadi jangan pernah, menurut saya ingin menguatkan para perempuan yang berkarir, jangan pernah merasa bersalah ketika berkarir, kemudian harus berbagi peran pengasuhan anak dengan suami. Yang penting ya tadi kemanfaatannya dan usaha kita untuk membuat agar penghasilan suami dan istri itu sama-sama barokah, sama-sama memberikan kebaikan buat keluarga. Itu intinya. Terus saya ingin menanggapi pertanyaan tadi ya Fakih yang mengatakan bahwa apakah yang menanyakan apakah resiko perempuan berkarir tadi dari Muhammad kayaknya, dari Bapak Muhammad. Apakah resiko perempuan dari berkarir itu akan menyebabkan banyak terjadinya gugat cerai? Itu sama sekali tidak betul menurut saya. Karena memang saya kan seperti yang sering saya mediator di pengadilan agama, sering menangani persoalan gugat cerai gitu. Itu memang kondisinya istilahnya bukan karena istri berkarir ya, bukan karena istri berkarir, karena istri punya uang, bukan, karena memang permasalahannya memang sudah kompleks. Tapi kenapa kemudian istri berani gugat cerai? Itu karena memang sebenarnya permasalahan utama itu adalah banyak hal lah, kekerasan dalam rumah tangga, terus kekerasan dalam rumah tangga, baik kekerasan fisik, kekerasan psikis. Banyak yang terjadi juga kekerasan psikis, walaupun tidak kekerasan fisik, kekerasan psikis dari ini yang banyak terjadi. Dan kenapa kemudian dianggap perempuan berkarir yang istilahnya yang banyak melakukan gugat cerai? Karena memang perempuan berkarir itu istilahnya dia sudah mempunyai mempunyai keberanian dan mempunyai kesadaran bahwa dia harus memperjuangkan kebahagiaan diri sendiri. Dia tidak mau bertahan dalam keluarga yang menyakitkan tadi. Tapi kadang perempuan yang tidak berkarir, perempuan yang tidak punya penghasilan ekonomi, mereka tidak punya keberanian untuk itu. Jadi mereka membiarkan diri mereka dalam kesakitan, karena ya dalam kesakitan walaupun sebenarnya keluarga itu sudah tidak ada yang membahagiakan dalam keluarga itu. Tapi mereka berusaha bertahan dalam kesakitan karena memang mereka tidak punya kemandirian ekonomi dan juga tidak punya kesadaran bahwa mereka itu harus memperjuangkan kebahagiaan mereka sendiri, tidak kemudian selamanya berada dalam keluarga yang menyakitkan. Saya kira itu. Jadi kenapa kemudian seakan-akan perempuan berkarir yang banyak melakukan gugat cerai, karena mereka sudah mempunyai kesadaran itu dan mungkin kemandirian. Sedangkan yang tidak berkarir itu mereka memilih berada dalam kesakitan, mereka tidak punya kesadaran untuk membahagiakan diri mereka sendiri. Sebenarnya mereka sangat menderita dan kasihan kalau sampai bertahun-tahun dalam keluarga yang tidak membahagiakan itu. Saya kira demikian ya Ifaki, punya Ifaki. Ini ya mubadalah nih, mubadalah. Nah, berarti dengan pernyataan Mbak Erik tadi bahwa kalau mau kita putus agar tidak ada perempuan yang gugat cerai, perbaiki relasi, bukan larang perempuan berkarir. Tapi perbaiki relasinya gitu, relasi yang nyaman, yang saling mendukung, bukan kalau gitu jangan berkarir karena berkarir akan gugat cerai, bukan begitu. Nah, itu yang disebut dengan melihat jantung masalah, melihat ma'rufnya yang mana. Iya. Bisa karena miskomunikasi ya Pak Kiai ya. Jadi tidak hanya miskomunikasi, tapi pondasinya kadang-kadang memang tidak kokoh kalau menurut kurang kuat keluarga maslahah. Pondasi untuk saling memahami tadi, komunikasi kan salah satu media ya, saling memahami, saling mengerti, terus memandang itu sebagai ikatan yang kokoh, masyaro bil ma'ruf, tarodin, tasyawurin atau musyawarah, dan misakon qoridon tadi. Jadi kalau itu menjadi prinsip bersama, maka tentu harus dibuktikan dalam praktek sehari-hari dan diusahakan ketika sedikit terjadi kegagalan, kekurangan, tapi diusahakan gitu.
Jadi ketika sudah terjadi kekerasan, itu tanda memang relasinya tidak kokoh gitu loh. Relasinya kalau sudah seorang suami berani melakukan kekerasan, itu sudah tidak memandang istrinya sebagai orang yang bermartabat. Itu pasti saya dipandang sebagai orang yang lebih rendah karena dia berani kalau bermartabat tentu saja harus menghormati gitu. Kecuali betul-betul karena apa ya, emosi yang nggak terkendali betul. Kalau dia sadar, dia harus konseling gitu loh. Untuk mengelola emosi yang terlebih dahulu, jangan. Nah, itu karena relasinya tidak kokoh, maka terjadilah kekerasan. Lalu ketika istrinya punya anggaplah kemampuan untuk mandiri, gugat cerai. Jadi ketika ada gugat cerai, yang disalahkan jangan karirnya, tetapi relasinya. Karena itu, ya mari kita perbaiki sejak di hulu. Apa itu hulu? Ya, pendidikan BIMWIN misalnya, bimbingan perkawinan, bahwa bagaimana hidup itu dikelola bersama. Gitu. Begitupun pendidikan yang lebih awal ya, remaja yang akan dalam memandang perempuan dan laki-laki itu penting sekali. Jadi panjang ya, sehingga tidak mengambil kesimpulan secara salah gugat cerai itu karena istri bekerja. Itu fenomena gunung es yang di akhir, tapi ada mental model di bawah yang membuat lalu itu semua tidak terwujud keinginan